dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan menjawab soal mata kuliah Supply Chain Management yang diajarkan oleh Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baik, langsung saja untuk bagian A, soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan Supply Chain Management? Supply Chain Management atau manajemen rantai pasokan adalah upaya distribusi aliran barang dan jasa yang mencakup semua proses mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Soal yang kedua, jika Anda berbisnis dalam bidang restoran, bagaimana Anda menerapkan supply chain management dalam bisnis restoran Anda? Saya akan menerapkan untuk yang pertama, relevansi produk dan inovasi. Ini adalah tentang bagaimana kita bisa menjaga produk kuliner dan inovasi produk atau layanan servis yang digunakan relevan alias sesuai dengan kebutuhan target market yang kita tuju. Artinya harus cocok untuk memenuhi selera dan kebutuhan sesuai target marketnya. Yang kedua, reputasi dan komunikasi restoran. Ini adalah tentang menjaga reputasi restoran termasuk komunikasinya. Di zaman now ini, di mana pengguna media sosial sangat masif, reputasi restoran sangat mudah terpengaruh dengan satu posting atau caption seseorang yang kemudian jadi viral. Yang ketiga, produk yang aman dan berkualitas, yaitu tentang bagaimana kita bisa menjaga makanan sesuai dengan standar higienis yang tinggi dan juga dengan kualitas yang baik ketika makanan kita sampai ke tangan konsumen. Yang keempat, kontinuitas supply dan operasional. Ini adalah tentang memastikan ketersediaan produk yang konsisten sesuai dengan standar yang diinginkan, yang pada akhirnya menjaga kepuasan dan kepercayaan konsumen. Yang kelima, sumber daya manusia dan kemampuannya. Berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjaga kesiapan dan kualitas sumber daya manusia yang menjalankan bisnis kuliner kita. Selanjutnya, soal yang ketiga, Anda adalah mahasiswa Universitas Pancabakti Kencana. Seberapa penting supply chain manajemen bagi UPB dan bagaimana UPB menerapkan supply chain management? Supply chain management memiliki 3 komponen yang penting, yang diantaranya adalah upstream. Supply chain management yaitu sebuah proses di mana perusahaan mendapatkan supplier dari pihak luar untuk mendapatkan bahan baku. Kemudian komponen yang kedua adalah internal supply chain management, yaitu sebuah proses di mana terjadinya perubahan dari bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Komponen terakhir, SCM, adalah downstream supply chain management, yaitu sebuah proses di mana pendistribusian barang oleh perusahaan ke customer yang dimana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. Lanjut soal yang keempat. Buka link ini dan jawablah 4 pertanyaan yang perlu dijawab tentang supply chain apabila kamu tinggal di wilayah Asia Tenggara. Yang pertama, meskipun pasar wilayah Asia Tenggara terdapat sebuah potensi dari pertumbuhan perekonomian yang baik, ekonomi yang masih dapat berkembang pesat kemudian membawa berbagai macam tantangan tersendiri. 2. Dikarenakan besarnya sektor logistik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, menjadikan hal ini sebagai sebuah tantangan bagi pelaku industri. Ketiga,
dari perencanaan rute yang dioptimalkan sehingga pengiriman jarak terakhir yang efisien. Otomatisasi berpotensi merevolusi seluruh operasi supply chain. Yang keempat, setiap bisnis memiliki sistemnya sendiri dan solusi teknologinya harus ramah integrasi untuk kelancaran transisi. Lanjut soal yang kelima. Silahkan tonton supply chain di Instagram Bapak. Jelaskan teori-teori mengenai SCM menurut pembicara di ketiga video tersebut. Teori yang pertama adalah plan. Tujuan dari proses perumusan strategi ialah agar tercapai efisien dan efektivitas biaya serta terjaminnya kualitas produk yang dihasilkan hingga sampai ke konsumen. Yang kedua, deliver. Perusahaan memenuhi pesanan dari permintaan konsumen. Mengelola jaringan gudang penyimpanan, memilih distributor untuk menyerahkan produk ke konsumen, serta mengatur sistem pembayaran. Lanjut untuk bagian B, soal yang pertama. Sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan di ketiga video di atas. Untuk yang pertama, topik yang dibicarakan pada video tersebut yaitu pengantar supply chain management yang membahas tentang cara sederhana mempelajari manajemen rantai pasokan. Yang kedua, topik pada video kedua yaitu pengukuran kinerja supply chain, membahas tentang pengukuran kinerja dan tata cara perhitungan tentang bagaimana mengukur suatu kinerja dari jaringan rantai pasokan. Yang ketiga, topik pada video ketiga, supply chain strategi dan performance, membahas tentang suatu hal yang penting dalam supply chain. Berbicara tentang persaingan di dunia bisnis, maka kita harus memiliki daya saing dan harus lebih baik dari kompetitor. Untuk soal yang kedua, sebutkan nama-nama pembicara dari ketiga video di atas. Untuk yang pertama, pembicara pada video tersebut, Saudara Oktri. Pembicara kedua disampaikan oleh Terus Belajar. Pembicara ketiga, Nyoman Pejawan. Lanjut soal yang ketiga. Jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara ketiga video di atas. Untuk yang pertama, isi dari video yang jelas. Untuk yang pertama, video yang dijelaskan pembicara pertama yaitu tujuan utamanya, bagian mana kita bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen supaya kebutuhan terpenuhi dengan baik. Kita butuh perencanaan. Kita harus tahu berapa jumlah barang yang harus kita produksi, berapa material yang kita harus beli. Setelah perencanaan yang baik, berikutnya phase penggandaan. Kita bisa menyesuaikan apa yang sesuai rencana dengan kebutuhannya. Setelah semua materi siap, masuklah ke bagian produksi, yaitu bagian di mana produksi itu berjalan setelah produksi selesai. Kemudian bagian warehouse dan inventory, tidak hanya untuk menyimpan bahan yang jadi, tetapi untuk material komponen yang akan dikelola di sini. Setelah semuanya selesai, kemudian kita butuh sebuah perencanaan tentang mode
menyebarkan luaskan atau mendistribusikan dan diterima dengan baik oleh customer. Untuk isi dari video kedua membahas tentang kegiatan transportasi dan distribusi, merupakan bagian penting dari supply chain. Dengan semakin banyak perusahaan yang harus melakukan pengiriman ke pelanggan, mulai adanya menggunakan teknologi penyampaian seperti barcoding yang memudahkan distribusi produk. Teknik-teknik inovatif dari supply chain cross-docking, flow drop and dan penggunaan 3PL kegiatan distribusi adalah bagian dari pendekatan modern untuk menciptakan banyak unggulan yang digunakan dalam dunia inventory yang mendefinisikan bagian gerakan dalam supply chain tersebut. Bullwhip effect merupakan suatu fenomena, suatu lonjakan kecil di level konsumen mengakibatkan lonjakan yang sangat tajam di level yang jauh dari konsumen. Untuk isi dari video ketiga membahas tentang yang pertama, mengapa supply chain strategi itu penting. Yang kedua, karakteristik produk. Yang ketiga, pilihan strategi. Yang keempat, decoupling point. Yang kelima, postponement. Sebenarnya strategi akan menentukan apakah kita unggul di pasar atau kita akan kalah dalam persaingan. Banyak sekali tentang mengapa supply chain strategi itu penting. Karena sekarang banyak perusahaan mengolah variasi produk-produk yang dulunya variasinya sedikit menjadi banyak. Ini diruapkan tantangan membuat kesulitan dalam produksi. Di dalam penyimpanan juga dalam kegiatan distribusi, maka dari itu kita membutuhkan cara yang berbeda untuk menghadapi variasi produk yang semakin tinggi. Lanjut soal yang keempat, manfaat dan pelajaran apa yang Anda peroleh dari menonton ketiga video di atas. Manfaat yang saya dapatkan dari menonton video tersebut, saya dapat mengetahui bagaimana cara menyusun strategi SCM. Lanjut untuk bagian C, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda kuliah di perilaku konsumen. Untuk yang pertama, merekod jawaban dengan menggunakan YouTube dan posting link tautan video jawaban UTS di grup. Yang kedua, mencari satu jurnal. Untuk yang ketiga, menjawab 4 soal supply chain manajemen yang Bapak berikan. Baik, mungkin hanya ini jawaban untuk ujian mata kuliah supply chain manajemen saya.